Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Ana. Hari ini masih sama ya di tema 1, subtema 1. Tetapi kemarin pembelajaran ke-1. Nah, hari ini Ibu akan bahas tentang pembelajaran kedua dan ketiga. Simak baik-baik ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu jelaskan dulu KD dan tujuan pembelajarannya. Nah, KD-nya itu mapelnya bahasa Indonesia ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami ciri makhluk hidup berkembang biak pada sebuah teks bacaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan alat pernapasan pada makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan pengalaman yang telah dirasakan. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan perkembangbiakan hewan. Dan yang kelima, siswa dapat mengetahui informasi tentang perkembangan dirinya sejak bayi hingga sekarang. Nah, sekarang kita mulai ya pembelajaran 2. Di sini ada peternakan Asep. Salman dan Sofia sedang bermain di peternakan ayam milik Asep. Peternakan Asep berada di belakang rumah yang agak jauh dari rumah penduduk. Karena itu, penduduk sekitar tidak merasa terganggu dengan bau yang dikeluarkan dari peternak ayam Asep. Nah, ayam yang dipelihara Asep sangat banyak. Ada 2 jenis ayam yang dipelihara Asep, yaitu ayam pedaging dan ayam petelur. Ayam pedaging adalah ayam yang dimanfaatkan dagingnya, sedangkan ayam petelur adalah ayam yang dimanfaatkan telurnya. Nah, Asep memiliki 4 lokasi peternakan. 1 lokasi untuk peternakan ayam pedaging dan 3 lokasi untuk peternakan ayam petelur. Jadi semua peternakan ayam petelur menghasilkan ratusan telur dalam sebulan. Nah, Asep menjual telur kepada pembeli yang biasa datang ke peternakannya. Selanjutnya, kalian perhatikan data ayam petelur di peternakan Asep dan data jumlah telur ayam dalam 4 bulan ya. Nah, nih sudah Ibu jawab ya pertanyaan yang di kegiatan 1 ya. Ini nomor 1 sampai 4 ya. Nanti kamu lihat lagi di teks, benar gak ya? Jawabannya seperti ini. Adalah pertanyaan nomor 5 sampai 8. Nah, pertanyaan nomor 5 sampai 8 ini dilihatnya dari tabel ya. Nanti kamu perhatikan lagi, sudah benar atau belum? Sudah tepat atau belum? Nah, sekarang perhatikan kegiatan 4. Memastikan bahwa hewan bernafas. Oh ya, ini Ibu lengkap ya mapel matematikanya. Kenapa? Karena matematika jadwalnya di hari Kamis. Jadi nanti hari Kamis baru Ibu sampaikan materi matematika. Baik, sekarang perhatikan di sini. Semua makhluk hidup bernafas, termasuk kita juga bernafas. Coba kita tutup lubang hidung kita selama 5 detik, anak-anak. Coba ya, dicoba. Bagaimana rasanya? Jadi sesak ya, begitu juga hewan dan tumbuhan, semuanya bernafas. Apakah tumbuhan bernafas? Iya. Bagaimana dengan ikan yang ada di akuarium? Apakah ikan bernafas? Iya. Perhatikan tumbuhan yang daunnya dimasukkan ke dalam plastik dan ikan yang ada di dalam akuarium. Coba nanti kamu lakukan ya di rumah, lalu kamu amati. Bagaimana nih jika daun dimasukkan ke dalam plastik dan ikan yang ada di dalam akuarium. Apakah ada perbedaan? Seperti itu ya. Nanti kamu amati saja di rumah. Anak-anak, sekarang perhatikan ya di halaman 16 ya. Sini, ayo presentasikan kegiatan 1 alat pernafasan. Nah, Ibu jelaskan ya, semua makhluk hidup itu bernafas ya anak-anak, namun berbeda-beda alat pernafasannya. Ikan bernafasnya dengan insang, manusia bernafasnya dengan paru-paru, kucing bernafas dengan paru-paru. Nah, sekarang perhatikan nih kotak yang di bawah. Ada pertanyaan, samakah alat pernafasan ikan dan manusia? Jika diperhatikan di dalam teks, di sini sudah ketahuan ya, berbeda. Berarti jawabannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena ikan bernafas dengan insang, sedangkan manusia bernafas dengan paru-paru.
Anak-anak, sekarang ada tugas ya yang harus kalian kerjakan di rumah. Ini tugasnya ya. Dapatkah kalian menuliskan alat pernafasan pada hewan lainnya dengan mewawancarai gurumu? Nah, dikarenakan sekarang tidak ke sekolah, diganti ya mewawancarai keluarga yang ada di rumah. Ibu kasih contoh nih, di sini alat pernafasannya ada 4. Apa sih, Bu? Hewan yang alat pernafasannya 4? Nah, hewan yang memiliki alat pernafasan 4 adalah katak. Apa saja alat pernafasannya? Yang pertama ada insang, yang kedua kulit, yang ketiga mulut, yang keempat paru-paru. Tapi mereka menggunakan alat pernafasan tersebut tidak secara bersamaan ya, jadi gantian sesuai dengan pertumbuhan si katak. Nah, nanti kamu lanjutkan nih, nomor 2, 3, 4, 5 dengan mewawancarai keluarga kalian di rumah. Seperti itu ya. Tugas selanjutnya ya, ada di halaman 18, yaitu kegiatan 2, menuliskan pengalaman. Jadi nanti kalian isi ya. Misalnya, apa yang kamu rasakan ketika menghirup udara di pegunungan? Jadi isi di sini. Lalu, apa yang kamu rasakan ketika menghirup udara di perkotaan? Lalu, bandingkan apa yang kalian rasakan saat berada di kedua tempat tersebut. Setelah itu, menurutmu upaya apa sih yang dilakukan agar udara terasa segar? Nanti kamu isi di kotak ini ya. Anak, sekarang lanjut ya ke pembelajaran 3 di halaman 20 mengenai teks peternakan bebek. Dari teks ini, Ibu ambil intisarinya saja ya. Nah, di sini tuh membahas tentang berkembang biak. Apa sih Bu berkembang biak? Berkembang biak berarti dapat memiliki keturunan. Nah, semua makhluk hidup itu berkembang biak, tetapi caranya berbeda-beda ya. Jadi makhluk hidup itu ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya apa? Kucing, manusia ya, kerbau, sapi. Ada pula yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam ya, kupu-kupu itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Tidak hewan saja ya, tumbuhan pun berkembang biak. Berkembang biaknya dengan cara apa? Ada tunas, biji, batang, stek, dan okulasi. Jadi inti dari teks bacaan tersebut adalah yang sudah Ibu sampaikan ya anak-anak. Tapi lebih jelasnya kalian baca lagi teksnya ya. Dari awal sampai akhir. Seperti itu. Anak, sekarang kalian kerjakan ya kegiatan 1 menjawab pertanyaan. Ada 5 soal. Nah, kalian bisa mengisi 5 soal ini dengan cara membaca teks peternakan bebek atau yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Jika ada yang ingat, pasti tahu nih jawabannya ya. Anak, sekarang kegiatan 2 cara berkembang biak hewan. Nah, di sini tuliskan nama hewan dan cara berkembang biak hewan tersebut. Kalau dari teks tadi ya, Ibu kasih contoh 2. Yang pertama ayam, cara berkembang biaknya bertelur. Yang kedua kucing, cara berkembang biaknya melahirkan. Nanti kalian lanjutkan ya anak-anak dari nomor 3 sampai nomor 10. Kalian tulis di sini nama hewannya dan cara berkembang biaknya. Sekarang, amati gambar tahapan perkembangbiakan hewan di bawah ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua gambar di atas? Nah, di sini sudah Ibu beri jawaban ya. Jadi, kedua hewan tersebut memiliki perkembangbiakan yang berbeda, yaitu jika ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan kucing dengan cara melahirkan. Seperti itu ya anak-anak. Tugas yang terakhir ya, yaitu di halaman 26. Nanti kalian cari informasi tentang perkembangan dirimu sejak bayi hingga sekarang dengan mewawancarai ayah dan ibumu di rumah. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Sekarang ada tugasnya ya anak-anak. Tugasnya di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Ya, ada 4 tugas nih. Tadi udah Ibu tandain ya di dalam videonya, yaitu kerjakan kegiatan 1 alat pernafasan, ada di halaman 16. Yang kedua, di halaman 18. Yang ketiga, di halaman 22. Dan yang keempat, di halaman 26. Jika anak-anak masih kesulitan atau ada yang kurang paham, boleh japri ke Ibu ya. Terima kasih anak-anak. Nanti jam 11
setelah pembelajaran, Ibu video call ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, jadi nanti standby nih kalian di jam 11 setelah mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu sampaikan ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.